Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Are you good? I hope that everyone is good. Okay, in this occasion, I would like to use video again in order to explain the next material, which is about describing maps. I will use mixed languages, Indonesian and English, to make you easier in understanding my explanation. Okay, let's start. So far we have learned about the way to describe a table and also many kinds of charts. You have learned how to describe bar chart, a line chart, and a pie chart. Dan saya juga sudah mengkoreksi nih semua writing kalian, dan saya kira belum sempurna, tapi sudah ada perkembangan dari writing kalian sebelumnya. Karena sudah sejauh ini a table and a chart, saya harap ketika mendeskripsikan maps ini nanti writing kalian akan semakin bagus, strukturnya akan semakin betul. Sebelum kita masuk ke describing maps, I will remind you the generic structure that we will use to describe a data. In this case is maps. So the first of all, you need to write a good introduction. This introduction can be written by paraphrasing the questions. So pay attention to the question and then try to paraphrase that question. Remember, in paraphrasing, you need to use the synonyms or the other word of the word that is used in the questions. So do not copy entirely the question, but please use the synonym or the other word that have the same meaning with the word used in the question. Okay? And the second one, you need to write the overview. To write the overview, you must see carefully the data. In this case is the maps, and then try to find and write the main features, the main or important things that you can catch after watching or seeing the map. Okay, and the last one, please tell the details. When telling the detail, try to find the most logical and clear way to present the information. Jadi jangan sampai ketika kalian menjelaskan detailnya itu flow-nya itu nggak mudah diikuti oleh readers. Try to use the most logical and the most clear way. Jadi yang kiranya itu dari poin ini ketika saya menjelaskan itu semua orang akan mudah untuk memahami. Seperti itu. Tiga structure ini kan sudah kalian pakai ya ketika kalian mendeskripsikan table dan juga chart. Jadi saya harap semakin kalian berlatih di sini, kalian akan belajar bagaimana mendeskripsikan map akan semakin betul menggunakan structure ini. Oke, kita mulai lagi ke describing maps. Ini adalah contoh soal yang umum untuk mendeskripsikan maps. Jadi akan ada dua map and you need to compare and contrast in your details. Kalian harus perhatikan baik-baik the differences between these two maps. Jadi ini the town map in 1920 and this one is town map in 2010. Lihat ada apa aja sih yang berbeda, apakah jalan rayanya berbeda, kayak gitu. Yang tahun 1920 ada ini jalan main streetnya ini, terus di tahun 2010 ternyata di sini dikasih lagi main street. Ketika di sini cuma seperti ini, nah bagian sini ternyata sama semuanya, tetapi bagian sininya ya di sini berbeda. Oke. Terus apalagi dulu tahun 1920 di sini hanya ada dairy farm dan ada post office, ada satu shop dan ada beberapa doang. Di sini mengindikasikan houses ya. Di sini cuma ada dua, berarti housesnya cenderung sedikit kayak gitu. Cuma ada dairy farm gitu. Terus di sini wheat farms. Di sini ada railway station, ada perumahan penduduk sedikit, lebih banyak daripada yang di sebelah sini. Nah, di sini wheat farm semua. Terus di sini
masih word form semuanya ya. Tapi ketika tahun 2010 maka berubah menjadi banyak sekali perumahan. Lihat di sini perumahan, ini perumahan. Nah, di sini juga ada recreation reserve, jadi tempat untuk berekreasi, ada park juga, caravan park, ada high school, ada sekolah, dibangun petrol station juga, supermarket, post office-nya masih ya, di sini juga masih ada, juga ada hospital, railway stationnya masih, ini webnya juga masih ya. Nah, jadi kalian harus menangkap nih, kira-kira apa sih perubahan umum yang terjadi yang akan kalian tulis di overview. Nah, kalau saya melihat ini adalah dari tahun 1920 ke tahun 2010 ternyata kota ini terjadi banyak sekali perkembangan, di mana ditunjukkan dengan adanya rumah-rumah yang semakin banyak, rumah-rumah penduduk yang semakin banyak, kemudian wet farms-nya berubah menjadi recreation reserve, ada parknya juga, terus dibangun sekolahan juga, ada hospitalnya juga, seperti itu untuk menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peradaban di kota itu. Nah, itu bisa ditulis tuh di overview. Sedangkan di introduction nanti bakalan ada soal yang soalnya tuh umum kayak gitu, biasanya seperti itu. Nah, kalian tinggal disinonimkan, cari sinonim, di paraphrase. Sedangkan di details, nah kalian boleh menceritakan dari mana dulu, mungkin rumah-rumahannya dulu atau jalannya dulu atau apa yang kiranya orang yang membaca itu bakalan mudah untuk memahami. Oke? Nah, karena di dalam soal map itu akan berkisar dengan perubahan-perubahan, saya akan memberikan sedikit contoh dari vocab-vocab yang bisa kalian pakai ketika menunjukkan terjadinya perubahan tuh. Perubahannya itu bisa perubahan waktu ya, dari 1920 terus menjadi 2010 kayak gitu. Perubahan location, saya akan tunjukkan ya. Ini dia, necessary vocabularies to learn. You need to learn about vocabulary to describe changes, and then vocabulary for showing location, dan vocabulary to describe changes over time. Jadi dengan 3 vocab yang saya bantu kasih contoh ke kalian ini, saya harap tulisan kalian juga akan semakin bagus, karena kalian harus menjelaskan terjadinya perubahan dari masa ke masa, dari satu lokasi ke lokasi, dan perubahan apa yang terjadi, semakin besar atau semakin sempit, semakin bagus, semakin jelek, dan sebagainya. Yang pertama, vocabulary to describe changes. Nah, ini adalah key vocabulary to use for describing maps. Yang pertama, vocabulary to describe changes. Jadi changes itu kan aneka ragam ya. It can be expanded or removed, addition, change into something. Jadi kalau sesuatu itu menjadi tambah besar, tambah banyak kayak gitu, berarti expanding. Kalian bisa pakai kata like enlarge, expanded, extended, made bigger, or develop. Tapi ketika sesuatu itu dari ada menjadi tidak ada kayak gitu, remove. Kalian juga bisa pakai demolish, knock down, pull down, remove, torn down, cut down, dan sebagainya. Jadi saya ingetin ya, ketika kalian menulis jangan pakai kata demolish dari awal sampai akhir, demolish terus, apalagi di satu kalimat kalian pakai 2 kali itu kata itu bikin jelek. Jadi usahakan kalimat kalian itu vocab yang dipakai itu beragam, tetapi memiliki makna yang sama ketika memang kalian ingin menjelaskan sesuatu yang sama kayak gitu. Jadi mending katanya diganti, makanya kalian harus memiliki banyak vocab. Additions itu ketika dari nggak ada ke ada, kayak jadi constructed, built, erected, introduced, added, planted, open up kayak gitu. Karena kalian masih latihan, you don't need to memorize all of them. You can just open this PowerPoint or open up your dictionary and you can practice how to use those vocabs.
Jadi karena ini masih latihan, jadi kalian nggak wajib banget harus hafal dulu. Kalian bisa buka-buka ketika apa sih sinonimnya ini, apa sih sinonimnya itu, kayak gitu kalian cari dulu. Terus kalian lama-lama kalau latihan sering, oh ini pakai ini dulu, nanti di kalimat lain saya pakai ini kan sinonimnya ini. Nah kayak gitu nanti lama-lama kalian biasa nulis kayak gitu, lama-lama hafal sendiri dan vocab kalian beragam ketika menulis kayak gitu. Dari change into something itu berarti dari A berubah jadi B kayak gitu, bisa replace, bisa modernize, renovated, misalkan jadi rumah sakit berubah jadi hotel kayak gitu. Oke, ini adalah contoh kalimatnya, jadi bisa kalian baca. Misalkan the officer were demolished and the surrounding area was redeveloped with a new laser center opening up. Kalian baca sendiri ya contoh-contohnya. Jadi ini adalah ketika nanti kalian nulis, kalian baca lagi kembali ke contoh-contoh pemakaian vocabnya ini sehingga tulisan kalian benar grammarnya. Selanjutnya vocabulary for showing location. Kalian kan nanti kan harus menceritakan apa yang ada di map ya, dan map itu pastinya adalah lokasi-lokasi dari suatu tempat. Jadi kalian harus benar bagaimana memakai prepositionnya. Nah kalau kalian memakai phrases maka bisa pakai to the north of bla bla bla, to the east of, in the west, to the south of, northwest of, dan sebagainya. Ketika kalian merasa membutuhkan preposition, lihat itu kalian bisa pakai on, next to, near, from north to south, from east to west, by bla 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 dan sebagainya. Kalau kalian tidak yakin how to use these prepositions, kalian coba di Google misalkan how to use on kayak gitu, nanti akan ada examples-nya. Jadi ketika kalian nulis, kalian bisa nulis dengan benar. Jadi kalau ada tugas menulis itu jangan dikerjakan malam sebelumnya terus apa saja yang bisa asal tulis kayak gitu dan salah gitu grammarnya, penempatannya dan sebagainya. Kalian nulis tuh paling enggak ketika memang dikasih waktu seminggu, setiap malam itu dikerjakan sedikit demi sedikit gitu. Jadi ketika kalian nggak yakin bagaimana penggunaan across from kayak gitu, you look it, kalian cari di Google bagaimana contoh-contoh penggunaan dari across from itu. Jadi enggak, kalian ada belajarnya kayak gitu. Jadi jangan nol terus kayak gitu, nggak tahu dari awal semester sampai akhir semester masih nggak tahu terus karena emang kalian nggak mau belajar. Kalian harus belajar sendiri juga. Jadi yang awalnya nggak tahu, saya cari di Google, lama-lama kalian jadi tahu kayak gitu. Selanjutnya ini adalah contoh pemakaian di kalimatnya ya. Misalkan the trees to the north of the river. Jadi bendanya apa dulu, terus berada di sebelah utaranya apa kayak gitu. Itu cara ngomongnya kayak gitu. Sedangkan preposition tuh lihat houses were constructed next to the primary school. Kita memakai ini itu ketika menjelaskan perubahan yang terjadi. Jadi misalkan di sini the houses were constructed near to the primary school. Maka kalau misalkan di map itu yang sebelumnya nggak ada houses kayak gitu, di map yang selanjutnya ada houses, kalian harus menceritakan di mana lokasi housesnya itu. Maka preposition yang dipakai itu harus betul. Jadi silakan nanti dipelajari sendiri, PowerPoint yang nanti saya kirim dibaca-baca. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Kalau pengen tahu banget sebelum tanya, barangkali kalian bisa Google, kalian pelajari sendiri bagaimana memakainya. Jadi jangan apa-apa nunggu dijelasin, apa-apa nunggu ditugasin, dan kalian pun mengerjakannya juga di sisa waktu kalian. Karena di sini yang belajar kalian ya, saya juga sudah belajar tuh dulu, dan saya kalau mau nulis juga pasti saya akan belajar sendiri. Jadi nggak mungkin orang lain yang belajar buat kalian kan. Next, yaitu vocabulary for describing change over time. Ini untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Misalkan kalian pakai over the 20-year period, from 1990 to 2000, over the years, in the last 10 years, in the years after 1990, and so on. Nah kayak gitu. Tadi kan di mapnya itu kan ada ya tahun berapa ke tahun berapa. Nah kalian bisa
pakai caranya itu menunjukkan periodenya berapa tahun, atau dari tahun ini ke tahun ini, atau gimana, kayak gitu kan bisa pilih sendiri biar beda dari questionnya, karena kalian kan paraphrase to the introduction, jadi biar berbeda. Nah, ketika menjelaskan sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu, yang dipakai adalah present perfect sama present perfect passive ya. Nah, apa itu? Kayak gitu, kalian buka lagi buku grammar kalian, kelas grammar kayak gitu. Ini adalah contoh-contohnya. Kalian bisa baca-baca lagi in detail by yourself gitu, bagaimana cara memakainya dan sebagainya. Karena kalian sudah besar ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh. Misalkan, over the 20-year period, the area has witnessed big changes, especially to the farmland area which were redeveloped. Jadi setelah 20 tahun ada perubahan yang sangat besar, terutama di daerah farmlandnya yang di redevelop kayak gitu. Jadi kalian menyampaikannya itu pakai kata-kata ini. Okay? Nah, sekarang contoh soal nih. Ini adalah contoh soalnya, mari kita perhatikan sama-sama, dan nanti juga saya akan kasih lihat contoh writingnya, description based on these maps yang bisa kalian pelajari, karena kalian barangkali perlu belajar in detail, jadi video ini bisa diulang-ulang, bisa di-pause, dilihat soalnya beneran, kemudian dilihat contoh soalnya beneran, kayak gitu ya. Jadi di-pause aja, kalian pandangnya atau kalian screenshot atau bagaimana, terserah. Nah, ini adalah contoh soal map. Ini tahun 1986, ini present berarti sekarang. The two maps below show the changes in the town of Denham from 1986 to the present day. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Jadi soalnya adalah ini ya. Jadi yang bakalan kalian harus paraphrase di dalam introduction kalian tuh ini. The two maps below show the changes in the town of Denham from 1986 to the present day. Jadi kalian coba menyampaikan kalimat ini dengan cara yang lain sesuai dengan gaya kalian. Lalu setelah itu, untuk overview, kalian baca petanya dan kalian lihat kira-kira main features yang berubah dari tahun 86 ke sekarang itu apa, kayak gitu ya. Lihat mungkin yang general dulu, apakah jalannya berubah, ternyata jalannya cenderung sama, cuma yang beda ini ya, di sini sekarang udah enggak ada shops, di sini sekarang udah enggak ada, post office-nya udah ada, rumah ya ini ya, housesnya dulu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu, sekarang jadi banyak dan kebanyakan adalah houses kayak gitu. Di sini ada farmland, di sini farmland, di sini enggak ada, ini river ya, enggak ada farmland lagi. Di sini ada tree, di sini enggak ada lagi. Primary school masih ada primary school, tapi primary schoolnya dulu ada farmlandnya juga di sebelah sini, sekarang farmlandnya udah hilang dan diganti pemukiman. Ada gardens di sini, dan di sini berubah menjadi retirement home kayak gitu. Jadi menurut kalian apa sih perubahan mendasar yang bisa kalian lihat dari dua peta ini? Ungkapkan di overview. Barangkali seperti yang tadi itu, jadi terjadi perubahan cukup mendasar, di mana yang dulunya banyak farmland sekarang menjadi pemukiman penduduk. Itu bisa jadi overview. And mungkin setiap orang bisa different tuh overview-nya, asalkan beneran bisa dibuktikan kayak gitu, dijelaskan, oh saya overview-nya ini miss karena ini, kayak gitu. Jadi ada dasarnya. Oke, itu untuk overview. Dan untuk details, kamu yang jelaskan farmland-nya yang ada di sebelah mananya tuh. Nah, pakai itu preposition, location, terus perubahan sense over time-nya tadi dipakai vocab-nya. Farmland berubah menjadi apa, ini ke apanya nih, seperti ini jadi tidak ada dan sebagainya kayak gitu. Oke, paham? Di sini birds masih ada breeds dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh dari
jawaban untuk soal ini. The map illustrates the main changes which have taken place in the town of Denham from 1986 to the present moment. Jadi ini adalah paraphrase dari soalnya tadi ya. Overall, the town has most notably shown an increase in housing development, which indicates a higher population and a move away from agriculture and farming. Jadi ini adalah overview-nya. Jadi increase in housing development. Jadi banyak sekali pemukiman yang mengindikasikan meningkatnya populasi dan perubahan dari agriculture and farming. Jadi dari bercocok tanam dan farming berubah menjadi yang lain kayak gitu. Sedangkan ini detailnya. Nah, detailnya usahakan ketika menjelaskan detail itu gimana ya? Jangan bikin orang lain bingung membaca tulisan kalian. Nah, caranya biar membuat orang lain gak bingung, kalian jangan bingung dulu. Kalian tentukan dari titik mana kalian akan menjelaskan. Terus kalian coba tulis, oh habis ini saya akan menceritakan ini, sehingga flow-nya itu jelas. Boleh itu direvisi, namanya juga belajar ya. Nah, kalian baca-baca ulang, oh setelah itu kalian temukan, saya akan menceritakan dari ini ke ini, habis ini menceritakan ini ke ini, dan sebagainya, sehingga enak untuk dibaca. Nah, ini one change that stands out is that there has been a significant redevelopment over the whole period. To the east of the river, nah dia mulai dari sebelah timur dari sungainya. Stock housing now dominates the area of what was once farmland. Jadi di sebelah timurnya sungai sekarang banyak sekali perumahan yang dulunya adalah farmland kayak gitu. In 1986 there were shops, ada shops and just a handful of residential properties, dan aja beberapa residen doang. Sekarang now there are neither shops nor farmland left. Sekarang udah nggak ada lagi shops dan farmland. Although the post office is still there. Meskipun tadi ya post office-nya masih, tapi shopnya udah hilang. The bridge of the river Stock still stands as it is. Sedangkan bridge-nya masih tetap sama seperti tahun 1986 kayak gitu. Nah, another noticeable change is that more roads, ada lebih banyak jalan, have been built around the housing complex. Additionally, the garden that were in front of the large house in 1986 have been removed and the house has been expanded and converted into a retirement home. Tadi tahu ya, yang satu nggak ada retirement, yang satu jadi ada retirement home-nya. The primary school still stands and has been extended in the decades since. Nah, primary schools-nya masih ada tetapi diperbesar kayak gitu ya. Ini ada 175 words. Ingat, you need to write minimum 150 words. Jadi you don't need to explain too many, apalagi kalau ditambah-tambah dengan info yang lain yang tidak ada di datanya atau di petanya. Tidak perlu, karena kali ini kita hanya akan menjelaskan, mendeskripsikan apa yang ada di peta. Ambil beberapa poin yang paling penting ditaruh sini. Nah, poin-poin yang harus dijelaskan detail ditaruh di sini, apa saja yang kamu lihat kayak gitu. Belajar latihan, nanti lama-lama jadi bagus sendiri tuh tulisan kalian. Ini kan sebenarnya juga simple ya, dia cuma menjelaskan sekarang banyak rumah-rumah di sebelah timur river kayak gitu. Shopnya sekarang udah nggak ada, tapi post office-nya masih ada, bridge-nya sekarang masih ada kayak gitu. Terus ada tambahan roads-nya, terus ada tambahan retirement home-nya kayak gitu. Hanya ingat bahwa kalian harus perhatikan grammar kalian, punctuation kalian, usahakan benar. Tapi benar itu setelah melalui beberapa proses, boleh dalam artian kalian read and revise. Saya pikir sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Boleh kalian ulang-ulang penjelasan dari saya ini, juga kalian pause jika memang kalian membutuhkan butuh memperhatikan penjelasan dari saya lebih detail lagi. Okay, that's all from me. If you have some questions, you may just ask me directly through
the direct message of WhatsApp. Jadi ini tadi adalah detail-detailnya ya, ada introduction, overview, detail 1 and detail 2. Thank you very much, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.